Hai, jumpa lagi dengan Pane Ombay. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar menjadi yang pertama mendapatkan update dari kami. Di video kali ini saya ingin mengajak untuk membuat fuyung hai. Ini adalah fuyung hai daging cincang. Daging bisa diganti dengan ayam, seafood, atau sayuran. Bahan yang dibutuhkan 150 gram daging cincang, minyak goreng secukupnya, 3 siung bawang putih diiris, 1 buah wortel ukuran kecil dipotong dadu, 1 tangkai daun bawang, 1 butir telur ayam, 1,5 sendok makan tepung terigu serbaguna, sejumput garam atau sesuai selera, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Ada 2 cara untuk memasak fuyung hai ini. Kebanyakan membuat fuyung hai dengan cara mencampur semua bahan secara langsung dan menggorengnya. Kalau saya memilihnya untuk menumis setengah matang terlebih dahulu dengan menggunakan semua bahan kecuali 4 bahan terbawah ya. Jadi tujuan saya untuk menumis semua bahan ini sebelumnya adalah untuk menghindari adanya bagian atau daging yang kurang matang pada saat digoreng dengan menggunakan telur. Sesudah bawang putih ditumis dengan menggunakan minyak secukupnya sampai dengan harum, maka masukkan wortel dan juga daun bawang. Karena wortel sudah dipotong kecil-kecil jadi lebih mudah lunak. Tumis sebentar dan sesudahnya masukkan daging cincang. Daging cincang ditumis sebentar hingga berubah warna dan mengeluarkan kaldu. Kembali kenapa alasan saya memilih untuk menumis semua bahan terlebih dahulu sebelum dicampur dengan telur, karena telur itu mudah matang. Jadi saya ingin memastikan bahwa semua bahan di dalamnya juga sudah matang sempurna. Tapi tentu saja tidak masalah jika teman-teman ingin mencampur semua bahan langsung dan menggorengnya. Namun pastikan apa yang dipergunakan adalah api menengah atau kecil sehingga semua bahan bisa matang sempurna. Dan ini kaldunya sudah keluar akan menambah rasa gurih. Tumisan sudah bisa diangkat. Langkah selanjutnya, masukkan 1,5 sendok makan tepung serbaguna atau tepung bumbu. Masukkan garam secukupnya atau sejumput saja. Masukkan setengah sendok teh kaldu bubuk. Dan masukkan 1 butir telur ayam. Guna penggunaan tepung ini adalah agar telurnya nanti ada ketebalan, karena kalau tidak maka nanti telurnya seperti telur dadar isi. Fungsi lain dari terigu ini adalah untuk menyerap air sehingga bahan tidak basah dan juga untuk mengikat bahan isi. Demikian juga fungsi telur untuk mengikat bahan isi. Saya tidak mempergunakan tepung yang terlalu banyak agar fuyung hai-nya nanti lebih terasa dagingnya daripada tepungnya. Namun jika teman-teman ingin membuat fuyung hai dengan ketebalan yang lebih tebal lagi, maka dapat menambahkan tepungnya. Saya juga tidak mempergunakan telur yang terlalu banyak karena bagi saya fungsi telur ini hanya sebagai pengikat isi saja dan tidak untuk menjadi telur dadar isi. Tapi kembali lagi semua kepada selera masing-masing. Jika semua bahan telah masuk, maka aduk sampai tercampur rata. Langkah selanjutnya, goreng isi ke dalam minyak panas yang cukup banyak. Goreng dengan api sedang dan telur jangan dibolak-balik. Diamkan cukup lama sehingga bagian bawahnya matang, baru dibalik. Dibaliknya cukup sekali saja, pada saat sudah matang baru dibalik ke sisi atasnya yang menjadi bagian bawah. Jadi jangan ada bolak-balik karena nanti hancur. Dan ini adalah hasilnya. Bahan isi terlihat karena telur sebagai pengikat. Namun jika teman-teman ingin telur menutupi seluruh bagian, maka gunakan tambahan 1 telur. Bahan diperlukan 1/4 bawang bombay, 5 sendok makan saus tomat, 50 ml air atau secukupnya sesuai selera, 1 sendok makan kecap Inggris, 1 sendok teh gula pasir atau sesuai selera, dan kacang polong jika ada. Masukkan minyak secukupnya dan tumis bawang bombay hingga harum. Masukkan 5 sendok makan saus tomat. Masukkan 50 ml air atau sesuai selera. Masukkan 50 ml air. Jumlah air ini dapat disesuaikan dengan tingkat kekentalan yang diinginkan. Jika ingin lebih kental maka dapat dikurangi, jika ingin lebih cair maka dapat diberi air yang lebih. Masukkan kecap Inggris, gula, dan kacang polong.
Masak hingga mendidih. Saya tidak menambahkan bumbu lainnya karena saus tomat itu sendiri sudah kaya rasa. Saya juga tidak menggunakan tepung maizena atau tepung lainnya untuk mengentalkan saus karena kita menggunakan saus tomat. Saus tomat itu sendiri sudah kental. Kecuali kalau kita memasak saus ini dari sari tomat asli, maka kita perlu tepung atau tepung maizena untuk mengentalkannya. Tapi kalau ini tidak karena dari saus tomat. Untuk penggunaan gula pasirnya juga itu sesuai selera. Jika ingin lebih asam manis maka gunakan lebih banyak, jika sedang saja gunakan 1 sendok teh, dan jika tidak ingin ada rasa manisnya maka tidak perlu menggunakan gula pasir. Jika sudah mendidih maka saus ini sudah bisa diangkat. Dan fuyung hai siap untuk dinikmati. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.